I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Sofyan Iskandar MPD dan Ibu Primanita Solehah Rosmana MPD dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tatu Helsa Aulia dengan NIM 2200691. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai landasan filosofis pendidikan, idealisme, dan realisme. Baiklah, teman-teman, sebelum penyampaian materi dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang akan saya bahas yang pertama mengenai landasan filosofis pendidikan, idealisme, dan yang kedua landasan filosofis pendidikan realisme. Nah, di sini ada landasan filosofis pendidikan idealisme. Yang pertama ada hakikat realitas bersifat kejiwaan, atau spiritual, atau kerohanian, atau ideal. Segala hal yang ada di alam semesta itu disebut realitas atau reality. Sesuai dengan sikap berpikirnya yang radikal, hakikat realitas bersifat spiritual daripada bersifat fisik, atau bersifat mental daripada bersifat material. Benda-benda yang bersifat material yang tampak nyata sesungguhnya diturunkan dari pikiran atau jiwa atau roh. Yang kedua ada hakikat manusia. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, intuisi, atau mengingat kembali. Bahwa hakikat manusia bukanlah badannya, melainkan jiwa atau spiritnya. Manusia adalah makhluk berpikir, mampu memilih atau bebas hidup dengan suatu aturan moral yang jelas dan bertujuan. Tugas dan tujuan hidup manusia adalah hidup sesuai dengan bakatnya serta nilai dan norma moral yang diturunkan yang Maha Kuasa atau disebut absolut. Yang ketiga, ada hakikat pengetahuan. Kebenaran pengetahuan diuji melalui koherensi atau konsistensi ide-idenya. Adapun uji kebenaran pengetahuan dilakukan melalui uji konsistensi atau koherensi dari ide-idenya, sebab itu teori uji kebenarannya dikenal sebagai teori konsistensi atau teori koherensi. Nah, yang keempat ada hakikat nilai diturunkan dari realitas absolut atau Tuhan. Nah, bahwa manusia diperintahkan oleh nilai-nilai moral, imperatif, dan abadi yang bersumber dari realitas yang absolut. Selanjutnya di sini ada tujuan pendidikan idealisme untuk mengembangkan bakat, kepribadian, dan kebaikan sosial para siswa agar mereka dapat melaksanakan kehidupan yang baik di dalam masyarakat atau negara sesuai nilai-nilai yang diturunkan dari Tuhan atau absolut. Menurut Edward J. Power, pada tahun 1982, pendidikan formal dan informal bertujuan membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial para siswa agar mereka dapat melaksanakan kehidupan yang baik di dalam masyarakat atau negara sesuai nilai-nilai yang diturunkan dari Tuhan. Selanjutnya ada metode pendidikan idealisme. Edward J. Power pada tahun 1982, para filsuf idealisme lebih menyukai metode dialektik, tetapi beberapa metode yang efektif yang mendorong belajar dapat diterima. Metode pendidikan idealisme cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar. Dialektika berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah yang digunakan untuk menggambarkan metode argumen filosofis yang melibatkan semacam proses yang bertentangan antara pihak yang berlawanan. Selanjutnya ada landasan filosofis pendidikan realisme. Yang pertama ada hakikat realitas, bersifat fisik atau material dan objektif. Terus keberadaan dan perkembangan realitas diatur dan diorganisasi oleh hukum alam. Menurut para filsuf realisme landasan filosofis pendidikan, bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya atau entiti.
di dunia atau di alam tersebut terdapat hukum-hukum alam yang menentukan keteraturan dan keberadaan setiap yang hadir dengan sendirinya dari alam itu sendiri. Yang kedua ada hakikat manusia. Manusia adalah bagian dan dihasilkan dari alam itu sendiri. Hakikat pribadi tertentukan dari apa yang dapat dikerjakannya. Manusia mampu berpikir, tetapi ia dapat bebas atau tidak bebas. Manusia adalah bagian dari alam dan ia muncul di alam sebagai hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam. Hakikat manusia didefinisikan sebagai dengan apa yang dapat dikerjakannya, pikiran atau jiwa adalah suatu organisme yang sangat rumit, yang mampu berpikir, namun mampu berpikir ia bisa bebas atau tidak bebas. Selanjutnya ada hakikat pengetahuan. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman indera. Kebenaran pengetahuan diuji melalui korespondensinya dengan fakta. Karena realitas bersifat material dan nyata, maka kebenaran pengetahuan diuji dalam kesesuaiannya dengan fakta di dalam dunia material atau pengalaman indera. Teori uji kebenaran ini dikenal sebagai teori korespondensi. Contohnya, apabila seseorang mengatakan bahwa rasa gula adalah manis. Untuk mengetahui kebenaran pengetahuan atau pernyataan tersebut harus diuji melalui pengalaman. Misalnya, dengan mencicipi gula, jika dari pengalaman mencicipi gula, ternyata gula itu rasanya manis, maka pengetahuan itu benar. Selanjutnya ada hakikat nilai. Nilai hakikatnya diturunkan dari hukum alam dan konvensi atau kebiasaan serta adat istiadat masyarakat. Nilai-nilai individual dapat diterima apabila sesuai dengan nilai-nilai umum masyarakatnya, masyarakat merefleksikan status realitas masyarakat dan karena realitas masyarakat merepresentasikan kebenaran yang keluar dari mereka sendiri. Maka hal itu berguna sebagai suatu standar untuk menguji validitas nilai-nilai individual. Selanjutnya ada tujuan pendidikan realisme. Pendidikan bertujuan agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Pendidikan pada dasarnya bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Dengan jalan memberikan pengetahuan yang esensial kepada para siswa, maka mereka akan dapat bertahan hidup di dalam lingkungan alam dan sosialnya. Pengetahuan tersebut akan memberikan keterampilan-keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Selanjutnya ada metode pendidikan realisme. Metode penyajian hendaknya bersifat logis dan psikologis. Pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf realisme yang merupakan penganut behaviorisme. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Filosofis realisme bersifat otoriter. Guru mewajibkan pada siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.